Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman sekalian. Selamat sore, selamat bergabung di akun Instagram Channel Society. Saya senang sekali bisa hadir kembali pada sore hari ini dan berbincang dengan teman-teman sekalian. Ini adalah hari yang ke-21 kita berbincang tentang bagi pemikiran, dan ini kita akan berbincang tentang politik Islam antara modernitas dan tradisi. Ini topik yang abadi, topik yang sangat menarik. Kita akan perbincangkan bersama tamu saya, Profesor Dr. Profesor Alimun Hanif PhD maksud saya. Beliau adalah Wakil Rektor di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, seorang cendekiawan Muslim, seorang pemikir politik. Nah, teman-teman sekalian, topik mengenai politik Islam ini memang topik yang selalu menarik untuk ditelisik ya, diperbincangkan. Berbicara tentang politik Islam itu sebetulnya kita berbicara tentang apa? Apa sebetulnya cita-cita politik Islam yang sejati, yang sesungguhnya? Apa sih yang menjadi tujuan penting dari politik Islam itu? Nah, ini perlu kita perbincangkan. Dan sebetulnya apakah dia menyerap aspirasi umat Islam dalam arti memperjuangkan nilai atau memperjuangkan simbolnya atau tradisinya? Nah, atau sama saja partai Islam dan partai yang umum atau sekuler itu ya sama aja dua-duanya. Seperti itu. Nah, itu sebetulnya yang menjadi pembeda apa. Dan kemudian kita akan mungkin akan masuk pada perbincangan tentang karena ini bagian dari Holism Society, mungkin kita akan berbincang tentang pemikiran Cak Nur. Bagaimana warisan sebetulnya Cak Nur adalah seorang pemikir yang sudah memberikan fondasi yang cukup penting pada berkembangnya politik Islam. Seperti apa? Nah, akhirnya yang diperjuangkan oleh Cak Nur itu kan adalah nilai-nilai universal yang menjadi dasar bagi terbentuknya satu partai politik yang memperjuangkan prinsip-prinsip atau aspirasi umat Islam. Nah, tetapi yang terjadi belakangan adalah yang berbeda, justru sebaliknya. Justru yang diperjuangkan itu adalah simbolnya, tradisinya. Nah, ini seperti apa situasinya? Kita akan langsung berbincang bersama Profesor Alimun Hanif PhD. Saya kira langsung saja, Prof. Ali, kita punya waktu 1 jam. Karena tadi kita agak telat belakang, jadi mungkin kita akan perpanjang nanti mungkin 17:10 ya, saya kira. Silakan, waktunya saya berikan. Baik, terima kasih Mas Razi, saudara sekalian, Bapak Ibu semua, dan adik-adik dalam komunitas Holism Society. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para manajer dari Holism Society, khususnya kalau misalnya hadir misalnya mungkin Mbak Umi, Mas Budi atau siapa saja, dan Roji. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bicara lebih luas ya di kalangan teman-teman Holism Society. Dan topik ini sebenarnya sangat penting, setidaknya ada 2 alasan. Pertama, sepanjang Ramadan biasanya kita dipenuhi ya dengan topik-topik masalah ibadah, taubat, diskusi mengenai Ramadan itu sendiri, perintahnya dan seterusnya. Biasanya hampir semua diskusi tentang Ramadan menyangkut masalah-masalah hukum Islam. Nah, sehingga sekarang ini saya kira penting untuk bisa membuka kembali lah ya, kita nyerempet topik yang kira-kira tidak sepenuhnya berkaitan dengan Ramadan, tapi penting untuk kita diskusikan, yakni politik Islam. Yang alasan yang kedua tentu saja adalah bahwa meskipun kita sudah menikmati kebebasan berpolitik ya dengan demokrasi yang kita miliki sekarang ini, dan partisipasi politik Islam begitu kuat dan tangguh, harus kita akui partai-partai Islam betul-betul terus-menerus memainkan peran penting, baik itu yang baru maupun yang lama, dan kita tahu persis. Tapi kita sekarang ini dihadapkan pada persoalan yang sangat krusial, yakni sebagai bangsa yang mayoritasnya Muslim, dan tentu saja Islam mewarnai berbagai pola kehidupan masyarakat kita,
eh, demokrasi Indonesia menampilkan satu fenomena yang paradoks. Di balik tesis mengenai Islam yang sesuai dengan demokrasi, Islam yang tidak sesuai dengan kekerasan, Islam yang toleran dan sebagainya. Tapi pada saat yang sama umat Islam dan juga tokoh-tokoh pimpinan Islam dalam demokrasi tadi itu seperti tidak bisa berbuat banyak, bahkan tidak memberi perhatian, bahkan tidak peduli begitu kira-kira tentang tingginya nilai korupsi, tentang pelaksanaan hukum yang amburadul, tentang menguatnya semakin trennya KKN, kolusi, nepotisme dan seterusnya. Apa yang bisa kita gambarkan dengan fenomena ini? Salah satu jawabannya tentu saja adalah bahwa kebebasan berdemokrasi yang sekarang ini dinikmati oleh partai-partai Islam tidak bisa dilepaskan dari warisan Cak Nur tentang pemikiran politik yang beliau hantarkan sejak awal tahun 70-an. Itu sudah menjadi pengetahuan kita bersama bahwa apa yang Cak Nur sebut sebagai menyegarkan kembali paham agama saat itu, yakni bahwa agama betul-betul tersekat-sekat dalam partai politik, lalu kemudian Cak Nur keluar dengan satu platform yang sangat menyelesaikan problem stagnasi partai Islam saat itu adalah bahwa Islam yes, partai Islam no. Yes. Harapan Cak Nur tentu saja adalah bahwa Islam jangan dipersempit dengan satu aspirasi politik, apalagi itu menyangkut konstitusi kenegaraan, yang terus-menerus diperjuangkan sementara partai-partai Islam dan juga elit politiknya menyadari bahwa hal itu tidak mungkin diterapkan dalam konteks keberagaman Indonesia. Di tingkat itulah Cak Nur mewanti-wanti bahwa membebaskan Islam dari persepsi yang sempit, dari sekat ideologis antara Islam nasionalis dan komunis, itu merugikan karena bagaimanapun itu akan membatasi partisipasi umat Islam dalam spektrum yang lebih luas, khususnya dalam hal bernegara dan seterusnya. Nah, disitulah Cak Nur lalu kemudian dengan gencarnya, dengan jaringan-jaringan yang dimiliki Cak Nur dan juga Gus Dur, tentu saja yang join pada pemikiran Cak Nur pada era 80-an, ya, itu betul-betul sanggup mendobrak kebekuan berpikir masyarakat Indonesia, termasuk elitnya pada waktu itu, yang kira-kira membiarkan Islam betul-betul tidak dipahami dengan sangat sempit, yakni aspirasi politik. Nah, disitulah sebenarnya apa yang kita miliki sekarang ini, dengan kebebasan yang kita miliki, maka partai-partai Islam enjoy atau menikmati satu saluran politik yang tanpa mereka sadari tidak ada lagi curiga bahwa partisipasi partai politik Islam itu akan mengganggu, akan dicurigai terus untuk mendirikan partai Islam. Apalagi banyak orang yang sampai tahun 90-an curiga bahwa aspirasi menerapkan konstitusi Islam dengan Republik Indonesia ini tak pernah mati di lingkungan masyarakat Muslim. Tapi nyatanya begitu demokrasi terjadi, tak satu pun tanda yang bisa menggambarkan bahwa konstitusi Pancasila akan dirubah menjadi konstitusi Islam oleh partai-partai Islam sendiri. Ada usaha, tapi ya sayup-sayup saja, tidak menjadi mainstream aspirasi masyarakat, aspirasi partai politik, dan aspirasi pimpinan Muslim saat itu. Jadi disinilah sebenarnya kita tidak bisa mengabaikan dari kenyataan bahwa fenomena partai Islam yang sekarang ini, yang terus-menerus mendapatkan hati di kalangan masyarakat, itu betul-betul merupakan warisan yang tidak bisa dipisahkan dari upaya Cak Nur untuk membebaskan Islam dari sekat-sekat politik. Banyak partai
Islam yang sudah mulai juga mengajak anggota-anggotanya non-Muslim untuk bisa bergabung dan menyalurkan aspirasi partai politik Islam yang makin lama makin nasionalis. Jadi terjadi nasionalisme politik. Tapi di balik itu, ketika upaya-upaya untuk merumuskan berbagai strategi pembangunan dan strategi politik yang harus dilakukan oleh para berbagai rejim demokratis sejak 98, kita mendapati makin lama makin ada upaya untuk memberi semacam label atau identitas Islam dalam lembaga-lembaga kenegaraan, termasuk kementerian. Bahkan lembaga-lembaga publik dari atas sampai bawah seringkali berjuang habis-habisan untuk bisa menerapkan identitas Islam atau katakanlah memasang identitas Islam dalam konteks kenegaraan tadi itu. Nah, disitulah saya kira kita sekarang ini mendapati kenyataan bahwa apa yang digambarkan Cak Nur tentang modern Indonesia lama-kelamaan mengalami kemunduran karena memainkan kartu-kartu tradisional, bahkan menerapkan pola hidup tradisional yang sangat nyata, yang sangat mencolok. Khususnya ketika kita mendapati bahwa lama-kelamaan hampir semua lembaga publik diidentikan dengan apa yang kita sebut sebagai syariah Islam. Tahun 2004, 2006, sampai 2012 misalnya, muncul fenomena tentang perda syariah. Ya. Hampir seluruh provinsi, kabupaten, dan mempunyai perda yang kira-kira seolah-olah itu merupakan aspirasi umat Islam, tapi pada dasarnya justru hal itu mencerminkan sikap tradisional bagi kalangan masyarakat Muslim untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara modern. Nah, itulah yang saya gambarkan terjadi semacam syariatisasi, tapi juga sekaligus retradisionalisasi, menjadikan lembaga-lembaga publik tadi itu kembali pada keinginan untuk mencantumkan identitas tradisionalnya, entah itu syariah Islam, entah itu hukum Islam, entah itu provinsi-provinsi Islam dan seterusnya. Yang saya bayangkan adalah ini berbeda dari apa yang digambarkan Cak Nur sejak tahun 70-an dulu itu. Dia justru ingin membebaskan, pertama adalah partai politik Islam yang jangan tersekat ke dalam ideologi Islam. Jadilah partai sebagai sebuah partai di mana keinginan untuk memenangkan pemilu atau pilkada itu penting, tapi juga harus memerintah secara modern dan pada saatnya sama mempertahankan kekuasaannya dengan cara-cara yang demokratis dan seterusnya. Tetapi bukan lalu kemudian menjadikan Islam sebagai label. Nah, apa yang terjadi, apa yang saya gambarkan di hasil yang paradoks adalah gini. Memang tidak ada perubahan konstitusi di Indonesia. Suatu hal yang memang harus kita gambarkan, itulah core tuntutan Cak Nur dan juga Gus Dur ketika menggambarkan visi tentang Indonesia modern, tapi pada saat yang sama juga Islamic. Nah, tetapi tidak adanya perubahan konstitusional tadi itu bukan berarti lalu kemudian Indonesia terbebas dari ancaman syariatisasi yang justru ingin dihindarkan diri, atau juga sebaliknya retradisionalisasi. Simbol-simbol tradisional saat ini menyebar di berbagai tempat semata-mata karena permainan partai politik yang mungkin diilhami oleh para politisi untuk terus-menerus menggunakan atau memanfaatkan emosi masyarakat Muslim tentang simbol-simbol tradisional tadi itu. Saya berkali-kali menemukan satu kenyataan yang sangat yang sangat miris gitu ya, bagaimana pakaian-pakaian tradisional saat ini mewarnai hampir semua kehidupan politik ya. Lalu kemudian bahasa gitu di sejumlah daerah membuat peraturan di Pemdanya pada hari tertentu mereka harus mengadakan bahasa daerah misalnya.
Iya, iya. Saya dengar terjadi di Sragen, di Solo dan seterusnya, Iya, iya, betul. yang semuanya adalah merupakan pengambilan keputusan atau kebijakan di mana tradisi itu seolah-olah penting dalam rangka melabeli citra politiknya di depan masyarakat, di hadapan masyarakat pemiliknya. Saya kira ini sangat memalukan karena dalam satu cerita misalnya yang terjadi di Sragen misalnya, Sragen atau Karanganyar, saya lupa yang cerita. Ketika bahasa Jawa diterapkan untuk digunakan pada hari tertentu, kalau tidak salah hari Rabu waktu itu, Iya, betul. lalu merapat pun harus pakai bahasa Jawa, lalu kemudian terjadi kegamangan pemakainya untuk tidak mengatakan keengganan ya. Karena apa? Karena bahasa Jawa bagaimanapun adalah bahasa yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan bahasa administrasi. Jadi ketika rapat, ketika itu kelihatan bahwa ini dipaksakan. Kelihatan bahwa simbol-simbol tradisional itu dianggap penting dalam proses kebijakan publik. Begitu juga sebaliknya. Apa yang saya sebut tadi sebenarnya meluas ya, tidak hanya dalam konteks keagamaan, tapi juga bisa tradisi misalnya di Banten misalnya dengan kejawaraannya, dengan silatnya, dengan simbol-simbol tradisional yang terus-menerus dipaksakan para politisi untuk menarik pemilih. Pada tingkat itu juga agama. Nah, disitulah sebenarnya kembali pada apa yang digambarkan tentang Indonesia modern oleh Cak Nur dan juga Gus Dur adalah kemampuannya untuk muncul sebagai negara sivik. Negara yang memang menghormati tradisi, tapi kalau memang tradisi itu tidak mungkin diterapkan dalam konteks berpolitik yang lebih luas, ya kita tinggal saja. Saya agak kritis, saya agak bersikap kritis gitu ya. Pada satu kaidah hukum Islam yang mengatakan bahwa dalam pengambilan hukum Islam atau katakanlah dalam mengambil kebijakan publik, seringkali kita itu harus memadukan dua hal, yakni al-muhafadzatu biqadimis shalih, ya, menjaga hal-hal tradisi yang baik gitu, wal ahdu bijadidil aslah, dan mengambil hal-hal baru yang sepenuhnya itu menjaga untuk kemaslahatan ya. Jadi hal lama akan kita pertahankan kalau misalnya bisa, tapi dalam praktek pengambilan keputusan dan juga pengambilan pemikiran umat Islam seringkali kecenderungan untuk al-muhafadzatu biqadimis shalih, menjaga tradisi yang sudah baik, itu lebih berat, lebih diminati dibanding untuk mengambil hal yang baru. Jadi pada dasarnya terjadi dilema moral yang sangat luar biasa seandainya seorang pengen menjadi pembahas. Mungkin dia tidak akan berani untuk mengambil resiko ya, atau pasang badan untuk mendapat cacian, makian dan sebagainya, sehingga dia jauh lebih baik menjaga tradisi atau menjaga qadimis shalih tadi ya, hal-hal lama yang sudah baik. Pada saat yang sama mungkin juga dia tidak tahu bagaimana yang baru itu harus ditawarkan, bagaimana hal baru itu akan bisa menguntungkan kepentingannya dan lain sebagainya. Yang semuanya akhirnya biasanya para pemikir, para politisi apalagi itu seringkali mempertahankan hal-hal yang lama yang sudah baik tadi itu. Saya tidak mengatakan tradisi buruk, tetapi kalau memang tradisi itu justru menyulitkan, membebani, lalu kemudian sebaiknya memang ada baiknya kita pikirkan untuk bisa dihapus, khususnya apabila hal itu bertentangan dengan modernitas. Politik Islam sebenarnya
sudah 2 abad yang lalu memperkenalkan bagaimana Islam sebagai pendatang baru dalam dunia modernitas, itu memperkenalkan hal-hal yang memungkinkan nilai-nilai Islam itu secara universal dianut oleh masyarakat, secara universal mempengaruhi kebijakan publik, dan secara universal menjadi concern kemanusiaan kita semua. Hal itu tercermin dalam Cak Nur misalnya. Jauh lebih baik kita itu menjadikan politik Islam sebagai platform modern yang kira-kira juga harus bersentuhan dengan isu-isu tentang masalah korupsi, isu-isu tentang masalah HAM, isu tentang egaliter perempuan, dan seterusnya. Jangan lalu kemudian hanya concern atau memberi perhatian pada penerapan hukum Islam atau syariah. Saya termasuk orang yang kecewa ketika salah seorang tokoh MUI, saya tidak perlu, dan tergolong muda, bahkan tergolong muda dalam pengertian dia muncul dari generasi ketika pemikiran Cak Nur dan Gus Dur sudah demikian mapan dianut oleh masyarakat Muslim dan menjadi landasan bagi kita untuk bergerak bersama-sama. Tapi mengatakan begini, bahwa hukum Islam atau penerapan ajaran Islam akan lebih efektif apabila negara terlibat dalam penerapan itu. Lah, kalau ini yang terjadi, maka itu adalah piagam Jakarta terselubung. Persis. Saya selalu wanti-wanti, jangan sebaiknya kita mengambil satu pernyataan yang kira-kira kalau itu kita ungkapkan akan menampilkan satu citra masyarakat Muslim yang setback, yang mundur, yang menarik diri ke belakang untuk kembali lagi memperdebatkan tentang apa tugas negara, apa tujuan masyarakat kita dalam membangun konstitusi yang dulu. Nah, disitulah sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa termasuk saat ini muncul berbagai lembaga-lembaga yang berkeinginan untuk mengontrol kebijakan publik dengan cara-cara Islam, khususnya melalui lembaga apa yang disebut sebagai Dewan Pengawas Syariah, Dewan Evaluasi Syariah, dan seterusnya, lembaga yang berorientasi pada penerapan hukum Islam harus serta-merta kita kurangi, karena hal itu menampilkan betapa politik kita lebih mementingkan label dan identitas keislaman dibanding esensinya. Gitu. Cak Nur mengutip Muhammad Hatta pada waktu itu, kira-kira perdebatan ideologi negara sebenarnya mencerminkan apakah politik kita ini politik ginju atau politik garam. Gitu. Politik garam dengan sendirinya adalah Islam mewarnai seluruh kehidupan masyarakat dengan berbagai kebijakan-kebijakan publik yang modern tadi itu. Sementara kalau politik gincu, kita hanya berkepentingan untuk memberi label identifikasi yang bernuansa keislaman, khususnya syariah Islam. Disitulah saya tadi seawal mengatakan bahwa demokrasi kita ini menghasilkan satu yang paradoks. Di tengah maraknya berbagai kepentingan kita untuk memberi label-label keislaman, label-label syariah Islam, hukum Islam, perda Islam, dan seterusnya, kita tanpa sadari mengabaikan satu kenyataan bahwa korupsi tidak pernah menjadi perhatian serius di kalangan partai-partai Islam. Penerapan HAM tidak pernah menjadi perhatian yang serius di kalangan umat Islam. Kesetaraan perempuan dan seterusnya, yang saya kira menjadi cermin bagi kita untuk terus-menerus belajar dari apa yang digaungkan oleh Cak Nur sejak tahun 70-an, yakni bahwa jika kita mempunyai komitmen untuk menjadikan Islam sebagai sebuah ideologi politik modern dalam rangka menjaga wibawa negara modern, maka kita juga harus memberi perhatian yang sangat serius terhadap aspek-aspek politik yang justru menjadi kepentingan publik, apa yang kita sebut sebagai public goods. Kemaslahatan publik adalah satu pesan yang luhur dari politik Islam sendiri.
bukan lalu kemudian mementingkan aspek-aspek yang sifatnya identitas, keislaman, sosial, kultural, tetapi justru adalah politik apa yang bisa kita jalankan. Nah, dalam pengertian yang lain tentu saja adalah bahwa kesalahan yang saat ini berusaha untuk ditampilkan oleh para aktivis-aktivis politik, partai-partai politik dan sebagainya itu belum lagi muncul sebagai kesalahan publik atau kesalahan sosial. Kesalahan lebih didasarkan pada ukuran-ukuran yang sifatnya identitas dan label, sementara kesalahan publik yang semestinya menjiwai bagaimana para politisi dan aktivis politik itu mengambil kebijakan untuk kepentingan kemanusiaan, kepentingan kesejahteraan, keadilan dan seterusnya itu belum lagi menjadi perhatian utama dalam organisasi-organisasi maupun partai politik Islam. Saya kira itu saja Pak Mas Fahrozi. Mudah-mudahan membuat teman-teman dari NMS untuk bergerak lebih tegas ya, bagaimana kita harus menyelamatkan Indonesia dari retradisionalisasi dan langkah-langkah syariatisasi di ruang publik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ali atas inspirasinya, atas pencerahannya pada sore hari ini. Saya kira ada banyak sekali, tadi dimulai dengan satu dentuman yang cukup keras. Demokrasi Indonesia mengalami berada dalam paradoks gitu loh. Nah itu saya kira memang satu fenomena, satu gambaran yang memang ya betul-betul nampak di hadapan kita bahwa situasi kita memang tidak baik-baik saja karena partai politik yang dibayangkan oleh kita semuanya menyerap aspirasi kita, memberi warna pada penyelenggaraan negara itu ternyata tidak, karena ternyata partai politik dan para elitnya juga ya asik-asik aja dengan situasi ini. Situasi politik hari ini tidak terlalu baik, kemudian aspirasi umat minoritas juga tidak dijembatani dengan baik. Nah, kira-kira itu yang menjadi problem kita. Padahal fondasi yang ditanamkan tadi mengutip Cak Nur dan Gus Dur misalnya, ini kan kemampuan mereka membentuk satu negara sivik yang memang itu ya spirit awalnya tentu saja spirit para pendiri bangsa tadi. Kita sudah tidak lagi bicara tentang politik golongan, tetapi sudah yang sifatnya universal. Tidak lagi partai Islam, tetapi yang diarahkan adalah orang Muslim tidak harus memilih partai Islam, kira-kira gitu. Kalau Cak Nur dan Gus Dur itu, mereka bisa memilih kanalnya bisa apa saja. Yang penting yang penting kita itu betul-betul menjalankan prinsip-prinsip nilai-nilai Islam itu di dalam penyelenggaraan partai atau negara kita. Nah itu yang diharapkan sebetulnya, tetapi belakangan justru berbeda. Nah, oke, teman-teman sekalian, memang ada kekecewaan sebetulnya pada kita dan kita yang concern pada isu-isu seperti ini. Misalnya partai politik itu saat ini memang terlampau fokus pada penerapan hukum Islam atau ajaran Islam tadi. Tetapi abai pada isu tentang KKN, tentang korupsi, tentang kesetaraan disabilitas dan lain sebagainya, itu tidak menjadi concern mereka karena memang tidak mengerek pemilih ini asalnya. Iya. Ini yang paling menarik, ada Perda Syariah, bikin masjid di Jawa Barat itu sampai 1 triliun bahkan. Iya. Saya kira menarik, dan menariknya Prof. Ali menariknya bukan hanya pada soal agama, tetapi pada soal tradisi-tradisi yang lain. Tadi menghidupkan bahasa Jawa misalnya di Sragen di beberapa daerah, atau di Jakarta mungkin ada pakaian tradisional setiap hari Rabu misalnya, itu juga muncul di kita. Itu juga sebentuk menghidupkan tradisi yang itu kemudian bisa jadi kalau itu bertentangan dengan spirit civic ya, itu juga mungkin perlu dipertimbangkan. Nah, yang pertama saya ingin masuk ke pertanyaan dari yang pertama gini, bahasa daerah dan Perda Syariah itu kan berbeda, Prof. Ali. Nah, kemudian karena maksudnya bahasa daerah itu dimaksudkan untuk supaya masyarakat di lokal itu, katakanlah di Jawa Barat gitu ya, dia tidak lupa pada tradisinya, pada bahasanya. Itu maksud awalnya kenapa ada Perda bahasa Sunda. Itu sampai di Depok pun ada keharusan berbahasa Sunda di sekolah-sekolah itu, Prof. Ali. Nah, beda dengan Perda Syariat. Nah, Perda Syariat kan lebih mengancam karena dia tidak
dia hanya berbasis pada agama tertentu. Dia mengganggu orang yang tidak beragama Islam misalnya gitu. Nah, ini gimana penjelasannya lebih panjang, Prof. Ali? Terima kasih ya untuk bisa punya waktu mengelaborasi bagi saya. Jadi begini, jadi apa yang kita sebut sebagai dimensi kultural kehidupan masyarakat kita, aspek-aspek kultur, itu kan meluas dalam berbagai bentuknya, Nah, yang fisik tentu saja adalah misalnya pakaian, lalu kemudian rumah dan seterusnya. Nah, yang tidak fisik macam-macam, bisa pemikiran, bisa identitas kesukuan, bahasa dan seterusnya yang kita hanya bisa menghayatinya sebagai satu warisan kebudayaan. Nah, sebagai warisan kebudayaan maka dia semuanya ini tergabung dalam bingkai ya kebudayaan tradisional sebenarnya. Nah, mengapa memang secara fisik lalu berbeda, perda tentang bahasa tentu saja akan berbeda dengan perda tentang syariah, tentu saja berbeda. Tapi dalam platform yang keinginan kita untuk membenturkan dengan visi misi modernitas, keinginan kita membangun sebuah negara modern, itu pasti akan terasa bahwa apa yang kita sebut sebagai pola hidup tradisional itu tetap gondeli gitu ya, tetap menghambat keinginan kita untuk menjadi modern dalam pengertian sebenarnya. Saya ingin mengambil contoh begini. Di Quebec City, di Quebec ya, provinsi Quebec di Kanada. Di Kanada ya. Itu sudah lama dikenal sebagai masyarakat Francophone yang terus-menerus dalam sejarahnya ingin memisahkan diri dari Kanada. Mereka punya rekod yang sangat panjang keinginan untuk menjaga diri sebagai. Nah, pada tahun 60-an dan juga 50-an, Kanada resmi dilepas sebagai bagian dari jajahan Inggris sekitar 860-an begitu ya. Tapi masyarakat Francophone ingin memisahkan diri karena berbeda bahasa dan sebagainya. Separatisme Quebec itu pada awalnya, ini maaf, salah satu tujuannya adalah mendirikan negara Katolik Quebec. Oke. Mengapa? Karena pimpinannya adalah gereja. Oke. Setelah tahun 70-an, 80-an, karena pimpinannya berganti dari pendeta menuju intelektual kelas menengah ya, kayak Aceh lah kira-kira, muncul orang-orang yang sudah ke New York malah mimpin ingin GAM misalnya gitu. Muncul perubahan, tidak lagi menjadikan negara state, negara Katolik state, tetapi keinginan untuk menjaga bahasa Quebec dalam sektor luas masyarakat Kanada. Apa yang sekarang terjadi sebenarnya akomodasinya adalah keinginan negara Katolik sudah hilang. Dulu di Kanada itu kalau ada sekolah Prancis, sekolah disebutnya sebagai Catholic School. Tapi sekarang ini disebut sebagai French School. Jadi sesuatu yang sifatnya agama juga melekat di dalamnya adalah aspek-aspek kultural yang lain karena masalah-masalah sosial kelas tadi itu. Nah, begitu juga akomodasi yang diberikan oleh kelompok separatisme, entah di India, entah di mana misalnya. Di California misalnya, California itu sekarang ini kan itu dulu milik Spanyol, lama sekali pokoknya Spanyol nggak bisa menyatu dengan putih, lama sekali nggak bisa. Salah satunya untuk menyatukan adalah setiap pengumuman ada dua bahasa, satu bahasa Inggris, satu bahasa Spanyol. Quebec juga begitu. Iya ya. Jadi kalau Anda jalan-jalan di Montreal, di Toronto itu kelihatan sekali.
Jadi bahasa pengumuman bahasa stop di atasnya, are di bawahnya, gitu. Stop and are sama-sama berhenti. Padahal itu tanda lalu lintas. Nah, Iya. apa yang saya gambarkan adalah aspek-aspek kebudayaan itu betul-betul melekat. Oke. Pakaian juga begitu. Pakaian misalnya ya. Ini pesantrennya Mas Rozi ini sangat penting untuk bisa kita jadikan contoh. Pesantren Mas Rozi adalah satu lembaga pendidikan yang memperkenalkan cara hidup modern, di mana mengenakan pakaian itu didasarkan pada proporsi kegunaan apa. Misalnya kalau sekolah ya harus pakai celana. Gitu. Tapi kalau ke masjid harus pakai sarung. Lalu kemudian olahraga harus pakai olahraga. Kalau tidak, misalnya entah sarung dipakai olahraga atau sebaliknya celana dipakai ke masjid, biasanya dipanggil lalu kemudian dapat iqab, dapat hukuman biasanya. Apa yang saya gambarkan di sini adalah keinginan untuk menjaga pola hidup modern dalam proporsi yang sebenarnya. Nah, karena itu sekarang misalnya banyak sekali pola hidup tradisional yang muncul ke dalam kehidupan publik dengan simbol-simbol tradisionalnya yang nyata. Misalnya memakai sarung di kampus. Suatu hal yang tidak pernah kita alami pada masa misalnya 70-an dan 80-an. Mungkin 90-an. Pakai sarung, pakai peci biasa. Tetapi sebagai simbol tradisional dia dianggap kurang pas. Nah, di balik itu juga dalam konteks bahasa Jawa dan syariah Islam tadi itu ya, identitas kultural yang saya sebutkan tadi itu meskipun tidak sama, tapi share atau berbagi dalam kepentingan keinginan menghambat modernitas. Karena apa? Karena ketika Indonesia dibangun atas dasar satu visi tentang satu bahasa, maka kita memberi kenyataan, membuka kenyataan bahwa seorang Batak bisa menjadi pegawai negeri di Jawa. Seorang Manado atau Halmahera sana bisa menjadi pegawai negeri di NTT. Orang NTT bisa menjadi pegawai negeri. Lalu bisa kita bayangkan seandainya hari itu diterapkan sebuah kebijakan menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa administrasi. Kita tidak bisa membayangkan itu. Sebagaimana seandainya dulu Pancasila dengan menggunakan 7 kata itu disahkan, lalu kemudian ada kebijakan kita harus menghafal Pancasila dengan menggunakan kalimat dengan melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, lalu yang disuruh menghafal adalah orang non Muslim, mungkin Kristen, Hindu, bagaimana dia bisa menghafal itu? Menghayati itu sebagai dasar negara. Nah, Cak Nur dengan kawan-kawan generasinya itu sebenarnya membayangkan itu sebagai bagian penting untuk menyadari bahwa negara yang sedang kita bangun ini adalah negara modern. Yang kebetulan memang model negara modern itu adalah Eropa dan juga Amerika. Nah, sejauh menyangkut masalah-masalah kultural itu bisa diakomodasi, kita akomodasi. Sebagaimana tadi Quebec misalnya ya, betul. Ada Francophone, ada Prancis, baca Prancis, dan juga ada Inggris. Biasanya kalau anak sekolah itu misalnya ada peraturan sekolah Inggris harus mengadopsi atau menerapkan pelajaran bahasa Prancis sekian jam per minggu, misalnya begitu. Ada, iya benar. Itu kan sebagaimana kalau di airport ada di Yogyakarta. Ada pengumuman bahasa Inggris, bahasa Indonesia, terus bahasa Jawa. Itu oke. Karena disitulah sebenarnya akomodasi kultural yang memungkinkan bagi masyarakat kita. Tetapi kalau itu menjadi basis untuk melakukan diskriminasi sosial dan kultural, itu yang tidak bisa kita terima. Mengapa? Karena bertentangan dengan modernitas. Termasuk di dalamnya adalah penerapan perda syariah. Tidak mungkin diterima. Mengapa? Karena mungkin anggota masyarakat itu kan tidak sepenuhnya Muslim. Betul. Mengapa juga harus diterapkan perda syariah? Ya, tapi alhamdulillah sepeda jenis-jenis ini sudah mulai dikurangi dan sebagian sudah dibatalkan. Semakin kita belajar bahwa
Tujuan negara modern tentu saja adalah mengayomi negara sivik tadi itu. Identitas kultural kita harus ditentukan oleh identitas bukan kelas sosial, bukan identitas kultural, etnis maupun agama, tetapi juga identitas sivik tadi itu. Nah, di situ mudah-mudahan apa yang saya gambarkan tentang simbol kultural, identitas kultural tadi itu bisa kita pahami sebagai ini ya. Jadi warisan kebudayaan tradisional kita begitu banyak, begitu luas. Tapi kalau kita tidak hati-hati, tapi hanya menggunakan dia untuk mendapatkan pemilih dan sebagainya, ya kita akan terus-menerus mundur dalam hal membangun sebuah visi negara modern. Iya, kadang-kadang memang bukan kadang-kadang, tapi saya kira rata-rata penerapan semacam itu ingin mengakomodir tadi pemilih, saya kira ya yang paling kuat pertimbangannya. Jadi tadi yang seperti disampaikan Prof. Ali, teman-teman sekalian, memang yang harus dipertimbangkan adalah bukan soal anti tradisi, tetapi mempertimbangkan hajat hidup orang banyak, modernitas, inklusivitas. Nah, itu yang sulit tadi. Bukan tidak mungkin di Indonesia yang terbuka, orang Jakarta itu kan datang dari NTB, dari Bima tadi, dari Sunda. Artinya nggak mungkin kita menerapkan satu bahasa tertentu misalnya. Atau tadi di Jawa itu agak sulit. Karena itu akan melakukan diskriminasi yang lain, yang tidak fasih berbahasa Jawa misalnya. Bagaimana dia harus berkata-kata kira-kira gitu. Nah, itu yang jadi pertimbangan. Artinya ada ruang untuk akomodir tadi, seperti tadi yang Mas Ali sampaikan, itu di bandara, ruang-ruang publik yang lain itu masih memungkinkan. Nah, ada pertanyaan lainnya, ini dari Khairuddin. Dari Khairuddin ini menohok sekali pertanyaannya. Bagaimana pandangan Prof. Ali di tengah partai politik dijadikan kendaraan untuk bancakan posisi penting di pemerintahan? Silakan. Iya, itu hukum politik ya begitu ya. Jadi kita terlanjur mengambil satu kepercayaan bahwa satu-satunya cara untuk membangun demokrasi, satu-satunya instrumen untuk membangun demokrasi adalah partai politik. Nah, itu repot tuh. Itu repot. Padahal demokrasi begitu banyak aspek, unsur, dimensi yang sekiranya kita pahami dengan baik, maka demokrasi betul-betul merupakan satu tatanan kehidupan masyarakat modern yang kira-kira menjadi basis cita-cita mengapa kita bernegara dulu itu. Mengapa kita mendirikan republik itu. Nah, saat ini memang kita dihadapkan pada satu kenyataan yang sangat miris, yakni bahwa ketika partai-partai dipercaya sebagai satu-satunya instrumen, maka ya hukum baliknya atau hukum feedbacknya adalah banyak orang merasa bahwa untuk bisa berkuasa, bisa mendapatkan kekayaan yang berlimpah, bisa mendapatkan mendapatkan kualitas negara dan sebagainya adalah masuk partai politik. Dan disitu lalu kemudian katakanlah sejak satu dasawarsa yang lalu ya, kira-kira usia reformasi sudah 20 tahun gitu, mulai kelihatan sekali bahwa partai memang menjadi kendaraan untuk mendorong bagaimana masyarakat kita bisa berkuasa. Hal ini sangat buruk karena sebenarnya pelaksanaan demokrasi tidak semestinya mengandaikan satu proses yang seperti itu. Nah, bagaimana supaya kita bisa terlepas dari tantangan-tantangan yang semacam itu, satu-satunya cara adalah melakukan reformasi sistem kepartean dan reformasi sistem politiknya. Tidak hanya demokrasi, tetapi sebaiknya partai juga mengkontrol diri untuk tidak sepenuhnya dikuasai oleh para politisi. Saya percaya bahwa beratnya mencari input SDM kita dalam politik sekarang ini. Katakanlah setiap pemilu kita mempunyai 2 tokoh, 3 tokoh calon presiden, 3 pasangan dan seterusnya. Tapi bisa kita bayangkan selalu saja itu saja. Ini sangat miris sebenarnya karena seolah-olah kita tidak punya SDM yang baik hanya karena mereka tidak masuk ke dalam partai politik. Iya, itu dia.
sejak ada undang-undang mengenai yang ini tidak boleh berpolitik, yang ini harus mundur kalau mau masuk partai dan sebagainya, itu merugikan input yang mestinya dimiliki oleh partai politik untuk mendapatkan SDM yang mungkin tidak dalam partai, tapi mungkin bisa membantu untuk misalnya capaian kebijakan publiknya, kepemimpinannya bagus, intelektualnya memadai, dan seterusnya, kecakapan birokrasinya mungkin sudah terlatih. Tapi karena dia tidak bisa masuk dalam partai, kecuali dengan cara mengundurkan diri dari profesi yang mungkin dia miliki sekarang, itu sangat merugikan. Dan berkali-kali konteks pemilu kita menyaksikan satu kenyataan yang tidak begitu membanggakan, yakni bahwa tidak ada kader yang bisa dibanggakan sebagai calon presiden. 2014, 2009, 2019, hampir peredaran namanya itu tidak jauh dari A, B, C, dan seterusnya. Yang saya kira penting untuk bisa kita renungkan bahwa kita semestinya menjadikan demokrasi ini sebagai sebuah arena, ya, perjuangan untuk membangun sebuah negara modern dengan berbagai persyaratan budaya, persyaratan sosial, persyaratan SDM-nya yang saya kira memang harus terbuka. Persyaratan kultural misalnya, kita harus mempunyai budaya sivik yang hebat untuk muncul sebagai negara demokrasi yang bagus. Persyaratan sosial, kita harus mempunyai misalnya satu masyarakat dengan penghasilan kelas menengah ke atas lebih besar dibanding kelas menengah bawah, dengan harapan mereka adalah satu kelas yang otonom, yang bisa mengontrol politisi, partai, dan seterusnya. Tanpa kesadaran untuk bisa menjaga itu, maka sampai sekarang kita akan terus-menerus bahwa ya orang masuk partai ingin berkuasa. Orang menjadikan partai satu-satunya instrumen untuk bisa berkuasa. Dan kalau terus terjadi, maka kita akan dihadapkan seperti lingkaran setan semacam ini. Yani bahwa korupsi terjadi di mana-mana, tidak ada yang masuk penjara sebagian, lalu kemudian berbagai lini kelembagaan negara juga mengalami hal yang sangat memalukan, berbagai praktek-praktek birokrasi yang buruk juga terjadi, dan seterusnya. Kita dikenal sebagai negara kaya, tapi dalam berbagai sisi kehidupan, berbagai dimensi kehidupan, kita masih merasa miskin. Itu luar biasa. Nah, siapa lalu orang yang paling bertanggung jawab untuk bisa membangun itu? Ya sudah pasti pengelola negara, yakni para politisi itu. Iya. Jadi terima kasih untuk bisa dielaborasi, tapi jawaban saya mungkin lebih bersifat reflektif, ya. Karena saat ini yang betul-betul demokrasi dilaksanakan dalam batas-batas yang sangat sempit, yakni bagaimana berkuasa. Bagaimana mempertahankan kekuasaan, bukan bagaimana menyelenggarakan kehidupan kenegaraan yang lebih baik untuk kesejahteraan, keadilan, dan ketertiban sosial. Ya. Baik, Prof. Ali, saya masih ada 2 pertanyaan. Siap. Kita mudah-mudahan bisa selesai sampai 5.10 ya teman-teman sekalian. Berikutnya dari Kurniawan Nawan 96. Prof. Ali, apakah politik Islam itu benar adanya? Ataukah politik itu sama saja seperti yang kita saksikan atau dipertontonkan di hadapan kita saat ini? Nggak ada bedanya, Pak. Iya. Ini pertanyaan mendasar, ya. Apa yang kita kenal sebagai politik Islam dalam politik Islam, ya tentu saja sebagai politik dia mewakili satu fenomena politik, kekuasaan, bersiasat dan sebagainya untuk siapa saja. Tetapi kita harus paham bahwa ada para aktivis politik, tokoh-tokoh politik, maupun pimpinan politik yang mempunyai ideologi di mana Islam mendasari langkah-langkah politiknya, kebijakan publiknya, platformnya, cara menjaring pemilihnya, begitu. Jadi dia ada. Nah, karena itu sebenarnya, entah itu politik Islam maupun politik yang lain, tentu saja kita harus membuat persamaan paralel antara misalnya orang berideologi Kristen demokrasi, ya kan? Jadi apakah partai Kristen ada? Ya tentu saja tidak ada partai Kristen, tetapi nyatanya ada orang-orang yang berideologi Kristen demokrasi untuk bisa terlibat dalam partisipasi pemilihan umum.
Begitu juga sosial demokrasi, republik, nah, itu ideologi seperti semacam. Jadi partai Islam itu tidak secara spesifik kalau kemudian istimewa sendiri khususnya. Dia sama sebagaimana politik Islam, politik yang lain, tapi mencantumkan Islam sebagai ideologi negara. Nah, apa yang harus diketahui adalah berbeda dengan, nah ini yang agak penting nih, berbeda dengan pemikir partai-partai liberal di Eropa misalnya ya, atau negara-negara sosial demokrat di Eropa misalnya, termasuk Rusia. Pemikiran-pemikiran politik dari liberalisme maupun komunisme itu memang sandarannya sangat jelas. Misalnya kalau liberal party ya pasti merujuk pada orang-orang semacam Rousseau, orang-orang semacam Montesquieu, demokratis, lalu kemudian Voltaire, ya, pemikir liberal Eropa. Jadi gitu. Begitu juga pemikir-pemikir komunis atau sosialis biasanya dirujuk sebagai basis ideologi partai-partai tersebut. Karl Marx, Edward yang moderat misalnya Edward Bernstein, lalu kemudian Lenin dan seterusnya. Ada yang membayangkan tentang partai revolusi, tapi ada yang juga partai demokratis. Nah itu semacam itulah. Tapi partai Islam kita tidak punya ide tidak punya pendiri dia. Iya, betul. Jadi partai Islam tidak punya pendiri. Umumnya kelompok politik Islam disejajarkan dengan orang-orang yang pernah berjuang pada masa kolonial, menjadikan Islam sebagai basis ideologi menentang kolonialisme. Itulah kira-kira yang paling mudah. Itu bisa syarikat Islam, bisa syarikat dagang Islam, bisa Muhammadiyah, bisa NU. Pada masanya mereka ini, di Mesir ada Ikhwanul Muslimin, di India ada Liga Muslim yang akhirnya muncul sebagai Pakistan. Jadi dia seperti partai nasionalis umumnya, ya, seperti Soekarno juga, seperti Agus Salim juga, dan seterusnya. Tetapi menjadikan Islam sebagai basis ideologi penyatuan organisasi. Nah, itulah disebut partai Islam. Sehingga dia tidak punya pendiri, nggak punya Karl Marx, nggak punya Lenin, tidak punya Rousseau, tidak punya Montesquieu, dan seterusnya. Dari mana datanya partai Islam? Dari sejarah. Dari sejarah, oke. Karena lalu kemudian terlibat dalam perjuangan politik melawan penjajah. Lalu kemudian ketika berdebat konstitusi juga terlibat di situ. Kita harus paham betul, panitia 9 dalam BPUPKI itu 5 nah ini yang seringkali tidak fair. Kita seolah-olah 7 itu orang Islam, tapi dia tidak mewakili Islam. Yang mewakili Islam hanya 3. Agamanya itu iya, betul. Dan satu lagi dari Kahar Muzakir. Itulah yang mewakili sebuah organisasi Islam di mana ideologi partai Islam tadi itu. Nasir pun tidak ikut BPUPKI waktu itu. Padahal Nasir dikenal sebagai pemikir partai politik Islam terkemuka saat kemerdekaan. Tapi tidak terlibat dalam BPUPKI. Saya tidak tahu kenapa. Tapi dalam naskah-naskah pemikiran Nasir memang muncul setelah tahun 50-an. Ketika Masyumi mulai terlibat dalam kampanye publik untuk pemenangan pemilu dan seterusnya. Nah, disitulah sebenarnya partai Islam. Tapi saya terima kasih diingatkan, sebagai politik semestinya mereka tidak semata-mata memperjuangkan identitasnya. Mestinya mereka juga berpikir tentang aspek-aspek keadilan misalnya, persamaan, tentang perempuan di ruang publik dan seterusnya, yang mungkin saja sudah diutarakan, disampaikan oleh partai-partai nasionalis yang mungkin tidak berkepentingan untuk itu. Tapi umat Islam harus belajar dengan baik supaya partai Islam itu tidak identik dengan masalah syariah. Itulah bayangan Cak Nur dan juga Gus Dur ketika membayangkan tentang Indonesia modern di masa depan. Pastinya memang melepaskan identitas tadi itu menjadi partai institusi. Siapa yang bisa kita contoh? Yang kita contoh adalah Kristen demokrasi. Kristen demokrasi sekarang tidak lagi terkait dengan gereja. Dan dia tidak ada itu tulisan-tulisan dalam ini Yesus menyelamatkan
menyelamatkan kita semua atau sudah habis dia, sudah lewat. Tetapi kebijakan publiknya itu harus terjaga. Dan itulah yang Angela Merkel Jerman kemarin, yakni muncul dari Kristen demokrasi, tapi betul-betul mengabdikan diri sebagai partai yang berkepentingan untuk memajukan kesejahteraan umum, ketertiban masyarakat, dan juga ekonomi dan seterusnya. Nah, itu saya kira yang harus kita pelajari dari berbagai evolusi institusi agama untuk masuk terlibat dalam isu-isu politik. Oke, ini masih ada satu lagi dari Irfan Muhammad, sedikit aja, Prof. Ini sebetulnya studi banding politik, bertanya soal politik Islam Malaysia saat ini di bawah Anwar Ibrahim. Bagaimana pandangan Anda, katanya? Oh, ada yang kurang tepat ini. Jadi Anwar Ibrahim sebenarnya bukan dari Partai Islam. Jadi ini contoh juga yang identitas tradisional tadi itu yang bersinggungan dengan identitas keagamaan. Baik, Anwar Ibrahim sebagai tokoh yang sekarang ini muncul sebenarnya bukan dari Partai Islam, yakni dari Partai Kesepakatan Harapan. Betul. Yang dia pernah membuat adalah Partai Keadilan. Karena dia masuk dalam situasi politik saat itu untuk menuntut keadilan karena berbagai tuduhan-tuduhan kriminal yang dia lakukan yang padahal lebih bersifat rekayasa, sehingga Anwar Ibrahim memang keluar dari organisasi induk pertamanya, yakni UMNO, United Malaysian National Organizations. Jadi sebuah partai yang sangat dominan di Malaysia. Untuk masa yang sangat panjang dia menguasai politik Malaysia sampai lalu kemudian munculnya reformasi pada era-era 90-an ya ke 90-an. Tapi Partai Islam Malaysia merupakan entitas kecil yang sangat dominan di satu kerajaan, satu negara bagian, yaitu di Kelantan. Itu mayoritas Partai Islam Malaysia disebut PEMASPAS, Partai Islam Malaysia. Nah, itu pengetahuan pengantar saja. Jadi Anwar Ibrahim tidak mendefinisikan diri sebagai tokoh Partai Islam, tapi lebih bahkan sangat nasionalis. Sangat nasionalis, betul. Masalahnya adalah mengapa Partai Islam Malaysia tidak pernah berdaya, tidak pernah seperti kita gitu ya, ada PKB, PAN dan seterusnya, PKS, Masyumi dan seterusnya. Mengapa? Karena Partai Islam Malaysia tidak mempunyai ruang untuk bermain, untuk memanfaatkan lahan yang sekiranya itu memungkinkan menjadikan Islam sebagai ideologi partai. Ya. Mengapa? Karena dia terblok, terhalangi oleh kenyataan bahwa Malaysia adalah keislaman itu sendiri. Jadi Malay namanya aja Malaysia kan, itu kan kita Indonesia masih lumayan lah diambil dari nama sidik ya, nama-nama yang mempersatukan. Tapi Malaysia namanya aja Malaysia, berarti memang negara ini ada negara Melayu. Struktur masyarakat Melayu tentu saja ada ulamanya, ada hukum Islamnya, bahkan menjadikan Islam sebagai agama negara. Nah, ketika Partai Islam itu muncul di kepemimpinan tahun 70-an gitu ya, dipicu oleh Hadi Awam di Kelantan, sampai sekarang masih ada tokohnya, itu tidak berhasil mengambil ceruk pemilih yang kira-kira percaya bahwa ada aspek dari kemelayuan itu yang tertinggal, yang belum dimasukkan ke dalam spektrum politik. Nah, itulah kemudian pas sampai sekarang ya partai kecil-kecil aja gitu. Tapi, nah, apa yang saya gambarkan adalah identitas etnis dan identitas keagamaan menyatu di Malaysia. Karena itu Malaysia State adalah negara Melayu. Siapa lalu kemudian untuk bisa menjadi counterpart ya, atau dialog yang lebih produktif dengan kelompok Melayu? Ya Cina. Ya, kita tidak begitu. Kita justru seawal dibagi dalam satu konflik politik antara nasionalis, komunis, dan Islam.
Ada upaya-upaya minoritas membuat partai, tapi tampaknya tidak begitu kuat, akhirnya merapat ke nasionalis, begitu juga sebaliknya. Etnis-etnis juga, ingat pada tahun 55 ada Partai Dayak, tapi lama-kelamaan ya tidak begitu menggembirakan dan akhirnya semua lalu kemudian merapat terserap ke dalam satu ideologi nasionalis, Islam dan komunis. Komunis hilang, tinggal dua, nasionalis dan nah, apa yang saya gambarkan identitas kultural tadi itu betul-betul saling melengkapi gitu ya. Sehingga sebuah partai atau sebuah kelompok politik bisa memainkan peran dengan sebaik-baiknya untuk pemenangan pemilu tadi. Gitu. Baik. Ini kita sudah sampai di ujung acara, Prof. Ali. Jadi saya kira teman-teman, mohon maaf, saya sudahi saja. Ada banyak sekali perbincangan yang menarik tadi dan teman-teman membawa oleh-oleh yang sangat banyak ini, Mas Ali. Kalau sedikit saja merefleksikan apa yang kita berbicarakan tadi, ini soal pembaruan dan modernitas atau tradisi ini kan sebetulnya dua entitas yang saling beriringan. Mungkin saja juga menjadi dilema sebetulnya, tetapi dalam konteks praktis, politik praktis, yang lebih seksi itu ternyata memang ajakan atau kampanye untuk menerapkan ajaran Islam atau tradisi. Nah, itu yang paling seksi, tetapi padahal kita harus ingat bahwa kita sudah berjanji, kita bersepakat bahwa kita mendirikan negara itu adalah satu konsep negara bangsa yang modern, yang melampaui seluruh tradisi dan kultur-kultur atau agama-agama yang ada di Indonesia. Itu mengatasi seluruhnya. Tetapi kembali lagi tadi, ini lebih pada kedewasaan dan porsi bagaimana sebetulnya para politisi ini memberi perhatian yang lebih pada soal kesejahteraan, soal keadilan. Ini yang sebetulnya isu-isu yang belum disentuh sebetulnya, tetapi lebih banyak dipinggirkan karena ada tadi keinginan untuk mengambil suara politik, suara mayoritas itu. Nah, teman-teman sekalian, saya kira ini yang menjadi oleh-oleh kita dari perbincangan kita pada sore hari ini. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana sebetulnya kemampuan kita melihat bahwa civic inklusivitas itu menjadi bagian penting dari sebuah penyelenggaraan negara. Nah, ini yang saya kira terus harus-menerus kita pompa ke publik. Baiklah, teman-teman sekalian, kita sudah selesai dan besok kembali lagi pada jam yang sama. Besok bersama salah satu alumni training Mubalik Muda, namanya Dr. Nur Khalilah. Beliau sekarang juga mengajar di PT IKI. Besok kita kembali jam 4 di jam yang sama. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Ali. Terima kasih Mas Rudi ya. Terima kasih.